Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya mau bahas satu saham yang nantinya akan melaksanakan RUPS pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Kenapa saya membahas saham ini? Ada beberapa hal menarik yang mungkin bisa kamu peroleh. Dan semoga saja sebelum RUPS kamu bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai. Tapi disclaimer dulu, bukan rekomendasi dan hanya informasi. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Pertama kita lihat dari laporan Q1 tahun 2025. Laba perusahaan ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Begitu juga dengan tahun 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. Dan laba di tahun 2025 ini lebih rendah sedikit dari tahun 2017. Itu artinya jika dilihat dalam jangka panjang, sebenarnya untuk kinerja Q1 perusahaan ini tidak bisa dikatakan bertumbuh dengan signifikan. Karena laba di tahun 2025 pada Q1-nya masih lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Tapi jika melihat data dalam beberapa tahun terakhir, kita ambillah data 2023 hingga 2025. Sebenarnya, laba perusahaan konsisten mengalami peningkatan. Untuk rasio keuangan, gross profit margin-nya 19,2% dengan net profit margin 4,9%. Net income-nya quarter year on year growth 24,5% dengan tawaran dividend yield 10,5% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Nah, ini merupakan hal menarik yang saya katakan tadi. Karena secara histori, perusahaan ini memiliki dividen yield yang cukup tinggi. Dan kita akan coba hitung kira-kira untuk dividen di tahun 2025 ini. Tentu saja ini hanya merupakan proyeksi, bisa benar, bisa juga salah. Ini merupakan historical pembagian dividen perusahaan. Bisa kamu lihat dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya tahun 2010 hingga tahun 2024. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa perusahaan konsisten melakukan pembagian dividen tahun 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Nah, tapi untuk angka dividen per share-nya bisa dikatakan cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Sehingga kita harus menggunakan asumsi apabila ingin memproyeksikan dividen yang akan dibagikan di tahun 2025 ini. Sekilas kita lihat dulu tentang harga sahamnya. Dulunya harga saham perusahaan ini sempat di angka 1.500 dan saat video ini dibuat di angka 710. Angka 710 ini pun sebenarnya sudah mengalami kenaikan yang cukup besar jika dibandingkan dengan harga saham pada titik terendahnya di tahun 2025 ini. Bagaimana dari sisi PBV? Saat video ini dibuat, PBV-nya hanya 0,49 kali, dengan rata-rata PBV 10 tahun adalah 0,96 kali. Dulunya sempat di atas PBV 2 kali, tapi kini PBV-nya merupakan PBV terendah dalam 10 tahun terakhir, yang berada pada minus 1 standar deviasinya. Nah, saham yang kita bahas adalah saham TBLA atau PT Tunas Baru Lampung dengan kenaikan harga 14,5% dalam 1 tahun terakhir. Oke, sekarang kita akan bahas dari dua aspek. Yang pertama adalah range PBV untuk memperkirakan naik turunnya harga saham, dan yang kedua adalah prospek dividen di tahun 2025 ini. Semoga saja dengan pembahasan ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Yang pertama kita bahas dulu dari sisi range PBV. Berdasarkan laporan keuangan Q1 tahun 2025, kamu akan memperoleh informasi terkait nominal ekuitas dan lembar saham beredar. Jika kita membaginya, akan diperoleh modal per lembar sebanyak 1.445. Dengan harga saham 710, artinya PBV saham ini 0,49 kali. Jika kita cocokkan dengan grafik PBV, angka ini cocok. Nah, sekarang dengan range PBV 0,3 hingga 0,96. Artinya apabila PBV-nya bisa naik ke angka 0,96, harga sahamnya bisa ke angka 1.388 atau dengan kata lain naik 95%. Tapi di sisi yang lain, apabila harganya turun ke PBV 0,3, bisa ke angka 434 atau turun 38%. Sekarang kita lihat dari mana angka 0,3 dan 0,96 ini. Nah, angka 0,3 ini bisa dikatakan merupakan angka yang lebih rendah dari minus 1 standar deviasinya. Itu artinya angka ini kemungkinan lebih konservatif dibandingkan PBV saat video ini dibuat. Sedangkan angka 0,96 kali ini merupakan rata-rata PBV dalam 10 tahun terakhir, di mana pernah tercapai di tahun 2021, tahun 2020, dan sebelumnya. Nah, artinya pada tahun 2021 ke atas, yaitu misalkan 2022, 23, dan 24 serta 25, saham ini memang belum pernah menyentuh angka PBV 0,96 kali. Oke, kita masuk kepada topik kedua, yaitu proyeksi dividen.
Nah, kita lihat dulu untuk dividen terakhir yang dibagikan oleh perusahaan ini. Kita lihat dari aspek historikalnya. Pada tahun 2024, perusahaan membagikan 2 kali dividen, yaitu 40 dan 35 per lembar saham. Ingat, saya hanya menghitung dari payment year-nya, tanpa mempedulikan apakah dividen interim atau dividen final. Nah, untuk dividen yang dibagikan di tahun 2024 tentu saja merupakan pencapaian laba tahun 2023. Itu artinya untuk dividen yang dibagi di tahun 2025 merupakan pencapaian laba dari tahun 2024. Bisa kita lihat terjadi kenaikan laba dari 611 menjadi 700 di tahun 2024. Dan dengan kata lain ada kenaikan sekitar 14,6%. Nah, itu artinya apabila kita asumsikan payout rasionya tetap, maka dividen per share dengan total 75 per lembar di tahun 2024 diproyeksikan menjadi 85,92 per lembar di tahun 2025 dengan asumsi payout rasionya tetap. Itu artinya dengan membagi harga saham saat video ini dibuat di angka 710, ada potensi. Ingat, masih potensi. Dividen yieldnya sekitar 12,1%. Tapi ingat, ini hanya merupakan proyeksi saja. Bisa benar, bisa juga salah. Bukan rekomendasi dan tentu disclaimer on. Mohon juga agar kamu dapat cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja terdapat kesalahan pengetikan atau perhitungan. Nah, dari data ini, apakah kamu ingin memanfaatkan kesempatan sebelum dilakukannya RUPS pada tanggal 10 Juni tahun 2025? Kita sudah tahu bahwa di tahun 2024 terjadi kenaikan laba. Kita juga sudah tahu terkait historical dividen yang dibagikan oleh perusahaan di tahun 2024. Nah, itu artinya kita menggunakan asumsi yang sederhana. Payout rasionya sama, labanya bertumbuh. Sehingga kita bisa menghitung kira-kira, ingat masih kira-kira berapa proyeksi dividen di tahun 2025 ini. Tentu saja semuanya ini hanya merupakan proyeksi, bisa benar, bisa juga salah. Untuk itu kamu juga harus mempertimbangkan jika ternyata dividen yang dibagikan lebih rendah dari angka perhitungan kita. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, berhubung laporan Q1 2025-nya sudah terbit, mari kita lihat sekilas. Ini merupakan informasi laporan keuangan per 31 Maret tahun 2025 PT Tunas Baru Lampung yang disajikan dalam jutaan rupiah. Kita lihat dulu saldo kasnya dengan angka 957 yang mengalami sedikit penurunan dari sebelumnya 1,1. Nah, ada juga komponen aset lainnya yang cukup signifikan, yaitu persediaan dengan nominal 3,9 juta yang juga mengalami penurunan. Ada juga piutang usaha. Sekarang kita lihat untuk total asetnya. Total aset perusahaan ternyata mengalami kenaikan dari 27,7 menjadi 27,9 juta. Mayoritas berasal dari aset tetap sebanyak 7,9 juta untuk aset tidak lancarnya. Sedangkan untuk jumlah aset lancarnya seperti yang saya katakan tadi berasal dari persediaan dan juga piutang usaha. Nah, kamu bisa membandingkan untuk saldo kasnya dengan angka 957 ini dengan liabilitas perusahaan jangka pendeknya di angka 10,1 juta. Artinya perusahaan ini butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya, entah itu hutang jangka pendek maupun untuk hutang jangka panjang. Karena angka yang ada di saldo kasnya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Mayoritas liabilitas jangka pendek berasal dari hutang bank jangka pendek yang juga mengalami kenaikan. Ingat, untuk komponen ini akan sangat berhubungan dengan beban bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Karena tentunya hutang dari bank itu akan selalu berkaitan dengan biaya bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan jumlah liabilitas 19,2 juta ini dengan ekuitas perusahaan yang memiliki 8,7 juta. Itu artinya liabilitasnya jauh lebih besar dan di sisi yang lain, DER perusahaan ini seharusnya di atas 100%. Karena dengan jumlah liabilitas 19,2 juta, perusahaan ini hanya memiliki ekuitas 8,7 juta. Mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Nah, dari beberapa data ini kamu tentunya bisa mempertimbangkan untuk potensi risiko serta mitigasi risiko yang siap kamu hadapi. Jangan lihat dari hal-hal positifnya saja, tapi lihat juga dari sisi negatifnya dan risiko seperti apa yang mungkin bisa terjadi nanti. Kita masuk kepada laba ruginya. Pendapatan usaha mengalami kenaikan dari 4,3 menjadi 5,6. Begitu juga dengan beban pokok penjualan. Nah, tapi karena secara nominal pendapatan usaha naik lebih besar, maka perusahaan masih bisa mencetak pertumbuhan laba kotor dari 766 menjadi 978. Untuk laba sebelum pajaknya juga masih bisa mengalami pertumbuhan. Padahal terjadi kerugian selisih kurs dengan angka yang cukup signifikan. Nah, kesimpulannya apa? Laba yang dapat didistribusikan mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya dari 220 menjadi 274 di Q1 tahun 2025 ini. Nah, sekarang mari kita lihat terkait rincian dari pendapatan usaha perusahaan.
Nah, sekarang kita akan lihat terkait rincian dari pendapatan usaha perusahaan. Pertama kita lihat dulu dari pihak berelasinya dengan angka 2,1 yang mengalami penurunan. Sedangkan untuk pihak ketiganya 3,4 yang mengalami kenaikan. Itu artinya terjadi kenaikan penjualan kepada pihak ketiga yang didominasi oleh produk pabrikasi dan turunannya. Nah, ini juga ada informasi terkait rincian penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan. Bisa kamu lihat ada beberapa perusahaan yaitu PT Sungai Budi untuk pihak berelasinya dengan angka 1,8 yang mencapai 32,6% untuk kontribusi terhadap total penjualan perusahaan. Selain itu ada juga PT Pertamina Patraniaga untuk pihak ketiga dengan kontribusi sekitar 21,59%. Di sisi yang lain ada juga PT Kilang Pertamina Internasional dengan kontribusi sekitar 15,28%. Secara total rincian penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan adalah 3,8 yang mana bisa kita bandingkan dengan total penjualan perusahaan dengan angka 5,6. Menurut kamu bagaimana? Apakah hal ini baik atau buruk? Dengan mempertimbangkan total penjualan perusahaan di angka 5,6, ada penjualan kepada beberapa pihak dengan rincian penjualan melebihi 10% penjualannya. Silahkan kamu mempertimbangkan agar supaya memperoleh gambaran yang lebih luas. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh.